Oh, itu mobil pertama. Korek mobil keberapa? Korek mobil kedua apa ketiga gitu kalau nggak salah. Oh, jadi anak-anak info Yang mobil pertama duluan. Oh. Kita nggak tahu tuh yang mobil pertama duluan apa emang udah gabung lagi. Nggak tahu juga dah, pokoknya satu mobil kagak ngarap ngabarin. Katanya korek udah kena. Banyak katanya kena berapa lubang katanya gitu. Oh, belum. Ente dengar kabar korek kena dulu ya? Kena. Oh, langsung nggak, berarti nggak langsung di TKP. Belum. Terus begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Aidun Nazir Vlog 75. Jangan lupa pencet tombol merahnya, like and subscribe and comment. Dan bahkan banyak cerita-cerita lagi. Dan ini cerita lagi Doke Budut 806 Mom. Dia akan menceritakan kisah-kisahnya dia di masa sekolah. Dan kebetulan juga Doke juga Budut 806 dekat rumah gue, Gang Arab juga. Dia akan menceritakan kisah-kisah serunya selama sekolah di Budut dan naik bus 806, dan cerita-ceritanya pasti akan menginspirasi kalian. Dan cerita ini hanya untuk dikenang dan tidak untuk diulang. Dan jangan lupa like, subscribe, komennya Aidun Nazir 75. Pencet tombol merahnya, jangan lupa komen-komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ane Dawai Bonset di Aidun Nazir 75 channel silaturahmi SMA Purnama, Rival Purnama, dan yang berhubungan dengan yang punya channel Bang Haji Nazir yang sekarang masih tugas di Washington DC, USA. Nah, narah kisah berikut ini teman satu gang, satu kampungan yang sebenarnya udah lama nih diincar nih orang, sibuk katanya. Dan ternyata abang ini luar biasa. Kalau mau tahu, Ane dibawa ke sebuah tempat yang di bawah kaki Gunung Batu. Ini masuk wilayah daerah Cilengsi, Bogor. Namanya Desa Bojong, Cikahuripan, Kelapa Nunggal. Jadi di belakang ini ada Gunung Batu. Nah, kita ada di bawah kakinya Gunung Batu di lapangan bola. Dan belakang ini sawah-sawah, dan dia tinggal di sini ternyata. Berapa bulan? Udah mau jalan 2 bulan. 2 bulan. Dia milih 2 bulan tinggal ngambil perumahan di sini. Namanya perumahan Madani. Grand Madani Village. Grand Madani Village. Jadi yang pengen dapat rumah bangun tidur langsung ke arah gunung di sini. Madani Village. Lahannya masih luas. Masih berapa unit doang yang dibangun. Dan berapa hektar lagi yang akan dibangun. Untuk tempat usaha cocok banget, untuk tempat istirahat dari kejenuhan kota besar Jakarta, disinilah tempatnya. Ya, tanpa panjang lebar, di Aidun Nazir 75 channel narah kisah, langsung kita suruh kenalan. Kenalin diri Bang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalin, nama Ane Doke. Sekolah di Budut, basis 806. Tinggalnya sih di Gang Arab. Mungkin anak-anak 806 tahu lah Gang Arab di mana. Gitu. Untuk lebih lanjut lagi, Bang. Tahun lulus 99 ya? Iya, lulus 99. Oke. Sekarang Ane nanya, kenapa ente putusin dari kebisingan Jakarta? Ente dulu kerja di barat apa timur? Kerja di timur, di Halim, Bang. Di timur. Kenapa milih ngambil rumah di sini nih? Alasannya apa nih? Ini di bawah kaki gunung nih. Iya. Emang rencana mau bokin sih gitu, nyari tempat yang buat dari tua tuh enak lah gitu kan. Karena kan ada pemandangan gunungnya, sawahnya gitu. Jadi coba cari-cari. Ternyata di sinilah, di Cilengsi ini kita dapetnya gitu. Habis kalau mau nyari ke mana? Kalau selatan kan cenderung ke Depok, Citayam, Cilodong, Iya, Bojong. Karena ini dia apa? Udah rame, Bang. Oh, rame kan? Iya, udah rame. Udah gitu, udah nggak enak lah kalau buat kita gitu. Pada saat survei sono nggak cocok lah ya? Iya, nggak cocok gitu. Kebetulan di sini kan masih sepi, masih enak lah tempatnya, masih alami gitu. Ya, pokoknya pas banget deh kalau yang demen ke lingkungan alam. Di sini tempatnya. Ntar Bang Haji Nazir kalau balik ke Indo harus mampir nih ke rumah Doke di daerah Kelapa Nunggal, Cilengsi.
Gimana Bang kabarnya nih? Iya, baik Bang. Kesibukan belum sekarang apa ya? Sekarang belum ada Bang, kebetulan kemarin Kena kan. Covid. Iya, Covid. Istilahnya Kena- kena dampak lah ya, Iya, pengurangan lah pengurangan. Iya, Udah karena- berapa bulan? dari bulan November. Untuk bulan November. Iya. November tahun 2020. Iya, 20. Oke. Mudah-mudahan langsung dapat rezeki, dapat kerjaan baru Bang ya. Iya Bang, amin. Dan keluarga, anak Hmm, anak 2, anak 2, ada sepasang. sepasang. Iya. Yang pertama udah SMP lah, kelas 2. Yang kedua agak jauh nih Bang, dia 5 tahun, cowok. Jaraknya jauh ya. Iya, jauh. Ini dari Gang Arab nih kita bicara. Gila, Gang Arab kan padat banget. Iya. Tapi keluarga di Gang Arab masih ada ya? Masih ada bokap sama abang sama adek di sana. Oh, nyokap almarhum. Udah almarhum. Kali lagi libur ke sana ya. Iya, kalau lagi emang waktunya main ke sana lah, nengokin. Bang, kita ambil cerita masa lalu nih yang sesuai visi misi kita di Andunaji 75 Channel, silaturahmi ke teman-teman yang berhubungan dengan Bang Haji, teman sekolah di Purnama, dan mungkin rival-rival yang dulu pernah bercanda sama SMA Purnama. Dan kebetulan Bang Doke ini kan satu kampungan dari Bang Haji. Itu satu kampungan dari kecil ya Bang ya? Iya, dari kecil banget sama dia. Abang-abangan lah dia. Pisah nggak ketemu dianya, terakhir ketemu dia kapan? Terakhir ketemu dia itu kita masih bujangan lah. Sekitar 2000-an lah. Oh, belum ke Amrik. Oh, belum ke Amrik. Gitu 2000 berapa ya dia? 2003-an lah kalau nggak salah. Masih di Indo. Masih di Indo. Gitu. Pas dia udah ke Amrik belum pernah ketemu sama sekali. Belum. Sampai sekarang belum ketemu. Tapi banyak kisah, sama satu kampung banyak kisah bersama ya sama dia. Oh, pastinya. Dari kisah remaja, kisah anak-anak, sampai kisah dewasa, nggak lupa ya. Nggak lupa sama dia deh. Suka dukanya. Suka dukanya. Iya. Tapi kita ngomongin cerita sekolah dulu nih Bang. Gang Arab itu terkenal, kalau aneh kenalnya almarhum Roges ya, dan Iya. temen aneh juga, teman kelasan ada anak Gang Arab juga kan. Iya. Emang orang-orang Gang Arab itu kenapa ya? Maksudnya terinspirasi semua pengen masuk Budut. Maksudnya kenapa ya? Dari sebelum Roges kah atau gimana? Ente sendiri dari mana inspirasinya? Emang dari almarhum Roges sih. Itu dari almarhum Roges? Iya. Gitu. Terus? Awalnya Gang Arab itu kampung yang nggak apa ya, masih dibilang disepelekan lah sama tetangga-tetangga sebelah, ya kan. Apalagi sama orang-orang seberang, komplek-komplek asrama Brimob, terus Pomat, Jenny. iya Pomat, ya kan. Nah, tapi dengan adanya Roges, mereka tahu, wah Gang Arab siapa nih orangnya, gitu kan. Gitu, wah ternyata di sekolah di Budut merubah karakter Roges itu seperti apa gitu kan. Ke bawah deh tuh, namanya kita masih labil ya kan, masih pengen cari jati diri kan, ngikut deh tuh, karena hampir banyak mayoritas di Gang Arab itu Budut semua. Gitu. Dan ente terinspirasi dengan apa yang Roges lakuin waktu zaman sekolah. Nah, kebetulan emang dapat tataran juga sih dari Roges juga gitu. Terus sebenarnya termasuk Bang Haji juga terinspirasi masuk Budut karena nggak boleh sama keluarganya, akhirnya masuk Purnama kan. Iya. Yang penting temennya Budut. Iya. Dan ente masuk Budut mulus Bang? Alhamdulillah lulus sih 99. Enggak, maksudnya masuk kayak Budut itu kan ente negeri nih. Iya, negeri Biasanya satu. agak masuk negeri kan agak susah nih. Oh iya. Ente mulus. Kalau dibilang mulus mah enggak di Budut masuknya. Iya. Ada cerita-ceritanya gimana nih? Emang Kenapa nggak mulus gitu? karena emang kebetulan kita bukan orang pintar ya. Iya. Sedang-sedang Iya. saja. Jadi emang nggak dapet gitu nemi di Budut gitu. Akhirnya cari alternatif, nemuin saudara dia tuh yang punya link bisa masuk ke Budut gitu. Akhirnya temuin, ya akhirnya bisa juga kita diantar ke sana masuk di Budut gitu. Ngambil jurusan Bangunan, bangunan gedung ya? iya bangunan gedung. Jadi tahun 96. 96. Tahun 96. Dari Gang Arab banyak angkatan itu. Waktu di Gang Arab kita sendiri sih. Di Gang Arab sendiri. Iya di Gang Arab sendiri 996 tuh. Paling teman-teman SMP ya. Teman-teman SMP barengan kita yang masuk di Budut
Ada, tapi rumahnya di Volvo, di Empang 3 ada. Dan kesan pertama ente akhirnya sesuai dengan cita-cita dari zaman ente tembus di Budut, apalagi STM Negeri 1 Jakarta kan. Iya. Ekspektasi ente apa nih begitu ente diterima? Ekspektasinya pasti seneng banget kan. Luar biasa Luar ya? biasa banget seneng. Soalnya emang dari SMP kita udah sering ke sono. Dari SMP udah diajakin roges? Bukan, kita ngikut-ngikut ngikut-ngikut yang di gangan kan ada tuh yang udah sekolah di Budut kayak Amoy. Oh, di bawahnya roges? Iya, Amoy 97. Amoy 97, ada Jibon 98. Jibon? Iya. Terus? Nah, ikut dia dah tuh ke sono ke Budut, cabut SMP ke Budut. Ke Pasar Baru? Iya. Udah mulai itu dikenalin musuhnya di mana, berangkat musuhnya siapa aja. Oh, berarti ente sebelum masuk Budut istilahnya sama abangan di Gang Arab udah ditatar ya? Udah ikut ke sono. Widih. Apalagi udah pas kelas 3. Udah Kelas mau 3 SMP? Iya, udah mau lulus, udah diajak ke Budut. Pakai baju bebas ke Budut gitu. Itu ditatar tuh? Ya paling enggak Dikasih tahu lah? ya orientasi lah, perkenalan. Orientasi. Iya, ini bakalan calon kakak kelas lo ini gitu kan. Nah nanti ini jalurnya seperti ini, berangkat seperti ini, pulang seperti ini. Ntar titik-titik mananya yang udah siap-siap, yang mesti lo lakuin apa gitu kan. Udah Itu tahu. sampai itu SMP berpikiran itu masuk sekolah apa perang sih bang? Kok ada titik-titik jalur gitu? Nggak takut ente? Mau lama-lama makin kayak seneng ya gitu. Yes. Apalagi Adrenalin anak Iya. muda terpicu ya. Iya, udah gitu, udah ada gambaran gitu kan. Oh nanti di jalur ini lo ketemunya musuhnya ini. Nanti di sini temunya musuh ini. Oh bisa ntar larinya ke polisi Kesini. lawan arah, jangan ikutin arah mobil. Oke banyak nih bang diajarinnya gitu. Jadi pas sekolah di Budut, ya alhamdulillah kepake juga lah gitu. Pas begitu masuk Budut, ente tadi sama aneh nggak cerita zaman penataran karena ini jalur khusus. Iya. Ente nggak lewatin toto putih abu-abu ya? Enggak, karena masuk di penataran hari Jumat. Kan Hari Jumat. Iya kan, dia kan seminggu, Senin sampai Sabtu. Hmm. Kita masuknya di Jumat. Oh, masih 2 hari ke penataran? Masih ikut penataran 2 hari. Berarti sempat ditatar? Oh masih, tetap. Masih ingat tuh 2 hari penataran itu di Budut? Langsung di jalur apa di sekolah nih? Pas penataran pertama normalnya kita udah ikut, tapi pakai baju bebas gitu. Nah di hari Jumatnya kita ikut normal sama barengan kita deh tuh, pas kita naik SMP. Ya tatarannya biasa lah, biar kompak seperti apa. Istilahnya satu kena, semua kena gitu kan. Ya saling bareng-bareng lah semuanya gitu. Itu zaman ente 806 masih ada ya? 86 udah nggak ada. Pas 1? Pas 1. Pas 1 700 sih. 700 juga udah nggak ada. Udah nggak ada 700? Udah nggak ada. Pas 1 ya? Berarti seringnya pas 1 ya? Nah begitu pakai putih abu-abu, apa yang ente ingat nih? Ente kan masih baru nih, masih anget ya kan? Walaupun sudah SMP pernah ikut, sama gak dengan apa yang ente bayangin pas begitu bener-bener pakai putih abu-abu khususnya di jalur 806? Kalau buat seangkatan sih, gue berasanya tuh kayak udah kelas 2, kelas 3 aja pembawaan dirinya gue gitu. Karena kan gue Udah duluan? Iya, karena gue di SMP-nya udah ngalong ke Budut, jadi udah tahu strateginya seperti apa gitu kan. Tapi pernah kejadian di Manggarai, gue malah bikin bubar kelas 3 karena gue terlalu nafsu ya gitu kan, bawa BR diem-diem, udah tahu musuh udah kelihatan, gue main ngeluarin aja gitu kan. Padahal kelas 3 gue baru turunin kan, nggak taunya kelas 3 gue kabur. Disangkanya gue gue musuh. Sangkanya lu musuh? Iya. Akhirnya gue panggil kan, lo kenapa bang? Terus gue domelin kan, lo kalau bawa BR bilang-bilang kan, kata dia gitu. Akhirnya BR gue diambil sama dia. Dia yang majuin tuh akhirnya. Bikin bingung lo. Iya. Emang kelas 3 begitu kebanyakan nggak mau bawa BR. Oh, nyari aman titik Iya. karena udah calling down lah. Iya, ntar BR kita yang dipakai sama dia kalau udah ketemuan, udah bentrok gitu. Itu Manggarai kampungan? Waktu itu pagi kebetulan KG di Pariaman. Oh, di OKG. Iya. Ini kan cerita pagi nih. Iya. Ente cerita pagi dari jalur mau 806 nih. Pagi ente dari Gang Arab. Pas 1 kan nggak lewat Gang Arab ya? Iya, kita naik 62 dulu bang. Iya kan? Iya, naik metro dulu Ke kita. Manggarai berarti? Ke Jembatan Merah ngumpul. Oh, titiknya Jembatan Merah? Iya, titik Jembatan Merah. Dari Jembatan Merah, titik, baru naik pas 1? Iya, baru 41. Apa tuh, di pagi hari, harusnya kan orang sarapan nih. Iya. Ente sarapan kagak? Apa sarapannya di jalan?
Kebetulan sarapannya cuma beli aqua gelas sama rokok bang. Kalau di depan gang tuh, kita keluar nih depan gang nih. Udah kita ke warung rokok dulu tuh, beli aqua gelas sama rokok dulu tuh, filter sebatang. Nah begitu jalur pas 1 sarapannya hambatan tuh? Udah pasti sih, tapi kadang-kadang hambatannya sedikit sih. Kalau pagi dikit ya? Iya dikit. Walaupun rame paling cuma Sabtu doang dia rame. Anak pagi sama anak siang banyakan mana pada saat itu, di jalur itu? Oh rame, sama-sama rame. Sama-sama rame? Sama-sama rame, siang rame juga. Cuman ente lembur gak? Kadang-kadang, dia masih kelas 1 lembur gak? Disuruh lembur gak? Ya tergantung, kalau siang minta bareng ya. Biasa kan di Istiqlal kan ketemu tuh. Kalau kita mau pulang, anak siang udah di Istiqlal kan. Ntar sekiranya dia emang habis bentrok sama bedeng, berangkatnya kan tuh. Kalau mau balikin lagi kita gabung biasanya gitu. Oh jadi tergantung ya? Tergantung permintaan anak siang. Apa kisah yang paling ente nggak lupa di kelas 1? Kisah yang nggak lupa? Ada sih di kelas 1 tuh. Jadi bentrok pulang nih. Bentrok di Cikini, di stasiun Cikini sama anak Payer. Api ya? Iya, api. Waktu itu hari Sabtu. Jadi kita Sabtu kan jadwal praktek tuh. Dari Pulau Gadung bela-belain ke sekolahan tuh. Karena niat. Udah tahu mau ribut nih. Di fire kan, udah dapat bocoran kan. Karena anak bodut Cikini deket tuh sama anak Payer kan. Nanti Payer mau mantekin. Ya udahlah. Dari Pulau Gadung kita ke sekolahan kan tuh. Jalanin tuh basis itu kan. Ternyata rame di Cikini. Super rame deh, rame banget deh. Pokoknya ready lah ya? Iya dia ready emang mau mantekin. Tapi mau dibayar apa aliansi apa sama kampung? Biasanya dia ini sih ada alumninya banyak. Emang rata-rata yang di depan baju bebas semua deh. Nah nurunin itu ceritanya tuh kita tuh. Dari jauh udah lihat kan. Karena kelas 3. Woi miringin di pintu lah pokoknya kan. Biar kelihatan banyak, emang banyak sih. Ya kan. Udah turunin itu. Pas kita turunin, nggak taunya di belakang ada saber. Widih. Pasukan ini sapu bersih. PH. Iya PH yang pakai motor. Ada hampir 30 motor. Waduh. Ternyata dia udah apel dia jangan. Enggak, dia udah ngikutin. Oh. Udah ngikutin kita dari Istiqlal. Udah ngelihat kita rame. Mungkin udah ada laporan dari masa kali ya. Kita rame. Terus kita nyetopin mobilnya agak rusuh. Malang-malang gitu mungkin tuh udah diikutin tuh. Udah tuh pas kita nurunin, di belakang ada polisi tuh, sabar tuh. Nah anak Payer nih kabur. Lihat sabar banyak. Karena ngeliat sabar? Iya. Ente belum sadar? Nggak nyadar. Kok baru nurunin udah kabur. Nggak tahu di belakang ngeliat anak pada ditabrakin. Oh, ditabrakin motor? Sama motor sama sabar. Akhirnya nih kabur tuh balik arah tuh. Nerobos sabar tuh. Pas nerobos sabar, kabur ke kanan masuk jalan Kimia? Bukan Kimia. Ciamis apa jalan apa tuh. Masuk dah ke situ kan. Lihat ada ruko kan, ngumpet di ruko. Nggak taunya di ruko itu udah ada anak-anak. Udah banyak? Iya, ada 2. Ngumpet dah di situ kan. Akhirnya kata yang punya ruko, ngapain deh? Nggak bu, saya di Uber pelajar gitu kan. Nah, udah dikasih minum dah tuh sama ibunya kan. Pas dikasih minum, ibunya cerita, anak saya juga sekolah di situ katanya. Di api? Enggak, belum ngomong di api. Baru ngomong sekolah di Cikini kan. Mas kita tanya, sekolahnya kapan bu? Tadi baru banget sekolah katanya siang. Oh, waduh di Cikini kalau siang berarti swasta kan. Wah SMA api nih. Sekolah apa bu? SMA api. Wah anaknya salah nih kabur kayak. Akhirnya udah tuh kita lihat kan bertiga ini ada baju bebas kan. Nah, yang baju bebas suruh ke depan pakai taksi. Manggil taksi jadi kan. Udah tuh manggil taksi. Naik dah kita taksi kan tuh. Lewatin situ lagi kan. Nggak tahu anak-anak semobil udah ditelanjangin semua. Masuk yang ketangkep tuh. Iya, masuk seksi 8. Ente bertiga lolos? Lolos naik taksi tuh sampai pasar rumput. Ngumpul lagi di pasar rumput tuh, yang mencar ngumpul di pasar rumput semua. Akhirnya mantekin lagi di pasar rumput tuh. Apinya? Kita gantian. Mantekin api apa mantekin yang lain? Mantekin api lagi. Gantian. Kita pulang malam tuh. Pulang sampai rumah jam 12 tuh. Karena nungguin api pulang. Nungguin api pulang jam 12? Dia pulang jam 6 jam. Oh maghrib? Iya maghrib. Jadi kita yang balas lagi gitu. Lah itu hanya anak-anak yang lolos? Yang lolos, sama anak siang. Oh anak siang nggak bu? Iya, sama anak siang. Lucu. Istilahnya masuk ke rumahnya anak api. Iya.
Itu lucu banget bener. Ada lagi cerita lucu? Kelas 1 sih. Kita lucu-lucuan aja. Nah, kelas 1 itu sih yang lucu sih bener. Mas kelas 2 apa yang diinget? Kelas 2 udah mulai inilah. Udah mulai tahu situasi lah ya. Udah makin paham lah ya kan. Oh. Kalau kelas 2 ya biasa lah ketemunya paling pulangnya sekarang. Lebih banyak pulangnya ya dibandingin berangkat ya. Karena pulangnya malam pas siang nih? Pulangnya siang jam 3-an lah. Dari Istiqlal jam 2. Apa yang nggak pernah ente lupa? Ya biasa paling ribut di bedeng aja itu. Bedeng lagi? Iya. Jalur angkernya 806, hambatan paling keras mungkin dari tahun 90-an pertengahan, bedeng ya. Karena udah kampung plus aliansi sekolah ya. Apa yang ente ingat kisah di bedeng? Di bedeng. Padahal kan tuh tiap hari tuh, tapi yang ente ingat malah kelas 2 tuh. Ya emang kejadiannya lebih seringnya di kelas 2 mulai itu sering tuh. Oh bedeng? Iya, karena kan waktu di kelas 1 kan masih ributnya masih nanggung ya, karena masih terikat sama perjanjian damai. Masih ribut ntar enggak, ribut ntar enggak. Maksudnya perjanjian damai gimana? Kan sempet didamain waktu itu, kita udah nggak ribut sama bedeng? Oh. Gitu. Tapi kan berulah. Gencatan senjata lah ya? Iya, udah damai. Tapi ntar berulah lagi, kita dibantai lagi. Ntar kita nurunin lagi, gitu. Nah, udah mulai sering itu di kelas 2. Udah ribut, murni ribut. Apa yang ente ingat di kelas 2? Ya begitulah. Udah pasti kalau lewat situ udah turun aja kan, udah jalanin aja. Ntar tinggal bilang mau Babe, Be tungguin ya Be di sawah mobilnya. Oh di sawah? Iya, udah kita ditungguin. Kalau ribut ditungguin juga di sawah mobilnya. Berarti pas 1 udah tension ya, udah cocok lah ya udah anak-anak ya. Emang kita jaga banget mobil kita itu. Udah dikit lagi pas 1 pas. Iya, udah jarang, udah susah. Kelas 3 apa yang diingat? Biasanya kan udah cenderung rem, udah. Kelas 3 sih, di awal kelas 3 masih aktif ya, ngebasis. Paling nggak buat ngawal-ngawal kelas 2, kelas 1-nya kan. Gitu. Kan punya kelas nih ya kan? Iya, gitu. Nah di kelas 3 itu kan mau mendekati ujian, udah mulai tuh punya transport tuh, ya kan? Oh motor. Motor. Nah, Bang Haji cerita ente, ini versi Bang Haji, ente beli motor hanya pada saat itu pikiran kenapa nggak naik basis, kenapa ente beli motor? Mungkin karena kelas 3 mau nyari aman. Dan ternyata beli motor ente visi misinya beda. Itu ceritanya gimana tuh motor tuh? Iya, jadi motor nggak murni kita pakai buat pulang buat diri sendiri ya. Kadang kita bisa gunain juga buat di basis lah. Karena kan musuh kan di perkampungan ya kan. Dalam perkampungan itu tuh dia kadang-kadang nggak kelihatan nih karena di pinggir jalan di balik seng gitu. Dia ngumpetnya di balik seng? Iya, di balik seng, gua ada seng di situ tuh. Nah, orang-orangnya pada ngumpet di situ tuh. Nah, kebetulan ada motor gitu kan. Kita suruh liatin dulu dah tuh duluan. Ya kan? Motor ente yang bawa? Kalau kita di mobil. Ente di mobil? Oh, Iya. motor yang pakai orang lain? Orang lain, gitu. Yang jago naik motor? Udah pasti. Udah pasti yang jago bawa motor, gitu kan. Nah, tadi di depan bedeng diteriak-teriak deh tuh. Mancing supaya yang di seng mancing. keluar. Coba lihat. Kalau emang lo teriak-teriak di seng ada, ya dia pasti cepet putar balik tuh. Ngasih tahu. Iya, ngabarin mobil yang di belakang. Nah, dari situ kita udah siap turunin, jalanin. Itu sepanjang kelas 3 tuh? Iya. Motor itu dipakai untuk itu? Nggak rutin sih, kan udah menjelang hujan. Kita kan udah mulai agak berkurang ya di basis ya. Motor dipakai gituan tuh. Nah, cerita ente beli motor, ente katanya minta beli motor, apa ente beli sendiri atau akomodasi dari orang tua nih? Ceritanya gimana nih motor? Ya itu mah emang pemberian orang tua yang tanpa kita tahu gitu. Alasannya hadiah buat nanti buat kerja atau kuliah atau gimana? Enggak, emang orang tua tahu. Kita itu kelas 1 kelas 2 kan sekolah empot-empotan nih, nyampe kan, mau nyampe sekolah aja empot-empotan gitu kan. Kadang-kadang nyampe sekolah tapi nggak sekolah gitu kan. Ntar ada surat panggilan ke orang tua ke sekolah. Orang tua sering dipanggil karena nggak nyampe sekolah. Gitu, nggak masuk karena siangan lah, pagi sering bentrok lah apalah gitu. Pokoknya kan. Hampir dikatakan ketinggalan pelajaran dan sekalian nggak masuk ya. Iya, kadang babasin itu nggak masuk lah tuh. Nah, karena kita orang tua kasihan, dia beliin motor deh tuh, ya kan kelas 3. Tapi kita nggak tahu duit dari mana, kita tanya kan.
Zaman dulu kan cash ya, nggak ada kredit ya? Dulu nggak ada kredit. Jadi tahun itu Iya, cash dulu begitu. Motornya apa? Satria Evo. Wih, yang 98. Ya lumayan tuh. Lumayan 2 tak deh. Ya, terus? Iya, nggak taunya nyokap itu ngumpulin duit uang jajan gue, Bang. Emang lu nggak jajan? Gue dikasih kalau tiap pagi tuh di meja belajar gue kasih baju seragam sama uang jajan tuh. Nah tapi uang jajan itu nggak gue ambil. Gue pakai seragamnya doang. Uang jajannya gue tinggalin. Dari kelas 1 tuh gue tinggalin. Karena gue Sampai kelas 3? Iya, karena gue tahu di Budut gue punya duit. Wih, Gitu. sekolah di Budut tuh punya duit kalau lo mau tahu. Perginya nggak bawa duit, pulang bawa duit banyak. Tapi jangan diikutin. Itu caranya gimana tuh? Pergi nggak bawa duit, pulang bawa duit banyak tuh. Ya. 806 tuh emang jalurnya begitu. Ya paling kalau anak-anak Budut tahu lah bicara nggak cari duitnya kayak Nah, gimana. akhirnya duitnya dikumpulin karena kasihan sama lo, Iya. jarang sampai sekolah, dibeliin lah motor buat lo. Iya, dibeliin motor tuh. Nah, dibeliin motor juga kita nggak tahu. Lagi ngebasis pulang. Ditanya ajak-ajak anak-anak nih nongkrong nih kan. Woi, nongkrong dulu gak ngarap nih kan. Kita gitaran kan. Atau mobil bak pickup bawa motor lewat, set. Nanya kan. Nanya alamatnya Samsudin. Nama lu, Ya kalau anak-anak kan nggak ada yang tahu. nama asli lu. Iya, di Gang Arab nggak ada yang tahu nama Samsudin. Nah, anak Budut nanya, ada yang nganter motor tuh gitu kan. Nah, namanya Samsudin. Nah, nama gue nih. Coba Alamatnya? tanya alamat nih. Kata alamatnya ini RT 7 RW 1 nomor 6. Lah rumah gue itu kan. Akhirnya gue paranin tuh, Bang. Gue tanya kan, motor siapa, Bang? Ini ada nama Samsudin. Lah ini gue, Bang, gue gituin kan. Enggak, pokoknya gue nganterin doang, kata orang dealer ya kan. Ya udah bawa ke rumah. Tanya orang tua. Nggak taunya nyokap yang beliin. Wih. Hebat nyokap ente. Iya. Ngumpulin duit jajan ente dibeliin motor. Ya kaget juga sih sampai bisa telaten nyimpen duitnya gitu. Udah almarhum ya. Udah almarhum. Cuman motor itu anti manfaatkan buat basis ya. Ya buat kita juga sih, tapi sebagian juga buat basis. Jadi nggak terlalu dibilang gini, wah lu punya motor nggak ngebasis gitu kan. Kita cuma punya sempat pikiran kayak gitu kan. Cuma kan kita mikirin juga adik kelas sih kan. Masih perlu arahan, baik kelas 2 kan. Perlu bimbingan Perlu lah ya. temen Perlu gitu. dijagain. Iya, dalam arti nggak full buat basis juga, Bang. Tapi digunain buat basis juga Buat gitu. ngebantu basis. Iya. Ya, itu salah satu strategi 806 di jalur yang bahasanya ada spy lah. Sebelum sampai titik rawan, mereka sudah punya spy, mantau keadaan. Kalau misalnya musuh ready, dia memberitahukan teman-temannya agar lebih ready. Gitu ya. Iya, betul lah. Bang, ini namanya manusia kan ada sial ya, Bang ya. Istilahnya dalam sekolah 3 tahun yang alhamdulillah ente lulus ya. Ente pernah gak di kondisi ente bakal mati atau hari terakhir, apalagi jalur 806 udah jalur angker lah pada saat itu. Ada gak, Bang, di kondisi itu? Kalau waktu sekolah mah kita nggak ada pikiran kayak gitu, Bang. Karena sekolah kita buat enjoy sih. Selagi kita bareng-bareng, pulang pergi bareng-bareng, kayak kita mah aman-aman aja ya, bismillah gitu kan. Paling nggak kan, walaupun ada kejadian kan teman bisa ngabarin juga. Jadi Berarti ente nggak ada di kondisi itu ya? nggak ada gitu. Aman terus ya? Alhamdulillah aman, Bang. Apa sih 806 mungkin Budut khususnya, mungkin ada orang tujuan masuk Budut karena ya lingkungan, tapi alurnya ini gimana? Tawuran untuk pilihan utama, apa shopping pilihan utama, apa party pilihan pertama gitu loh. Kan dunia pada saat itu kan kalau nggak shopping, party, kalau nggak tawuran kan. Iya betul sih. Pilihan pertamanya tawuran berarti. Sekolah nomor sekian soalnya nggak pernah nyampe. Kalau kita sih bikin di gangan itu pengen jadiin keluarga besar Budut aja sih gitu. Di Gang Arab khususnya. Di Gang Arab khususnya. Yang Arab, keluarga besar Budut. Tujuannya begitu ya? Iya. Kalau Ya. tawuran kan udah rangkuman itu kan. Rangkuman Tawuran, perjalanannya. shoppingnya lah bahasanya itu udah rangkuman semua berjalan. Shopping bagian kalau mau party ya shopping ya kan? Iya, Karena kalau party di sendiri nggak ada nggak kan? mungkin. Kan arahan dari senior-senior Gang Arab begitu. Iya. Itu pernah ketangkep, Bang? Alhamdulillah
3 tahun, lancar bang. Lancar. Lancar. Kalau luka, Alhamdulillah luka juga enggak bang, lancar. apa ente yang ke berdarah? Enggak juga sih bang. Hah? Emang lagi beruntung aja emang nggak kena kali. Jangan-jangan ke berdarah, soalnya di tahun-tahun itu mulai orang-orang nongol-nongol di dunia persilatan tuh banyak robot ya kan? Iya. Tapi ente berdarah ya? Berdarah bang. Normal aja bang masih kok. Cuma emang keberuntungan, masih beruntung lah. Nggak cacat yang nggak masuk lah, nggak kena gitu istilahnya. Tadi ente cerita bang, yang lagi viral di channel Nostalgia, tragedi Pancoran 2002. Kita juga pernah tampilin dari narasumber host KTS tragedi Pancoran 99. Dan tragedi Pancoran 2002 itu almarhum CSNT bang ya? Almarhum, iya. Almarhum yang Cahya di Oktaria. Korek. Korek itu Iya. CSNT ya? Emang teman SMP bang. Teman SMP? Iya. Kita yang ngajak dia masuk budut bang. Oh, yang ngajak masuk budut Korek ente? Iya. Sebelumnya kan Korek itu 99. Iya 99. Berarti ngajak masuk budut dari SMP? Enggak. Apa dia pindahan? Dia pindahan bang. Dulu dia kelas 1-nya di Leak. Di Leak, Iya. kasus? Nggak tahu deh kayaknya nggak naik katanya apa gimana. Terus pindah ke budut langsung kelas 2. Langsung kelas 2 Iya, naik? iya. Hebat lagi jalur khususnya itu? Jalur sakti dia. Jalur sakti lagi Iya. tuh? Tapi beda kelas sama ente? Dia listrik. Dia listrik? Iya. Nah, kejadian pada saat tragedi Pancoran 2002 itu, ente ada di situ gak? Kita nggak ada di tempat kejadian. Kita di rumah. Cuman ente sempat ketemu Korek katanya? Emang Sempat dia ketemu almarhum? emang dia ke rumah nyamper pagi. Paginya udah nyamper tuh? Jam 6 pagi dia ke rumah. Itu kalau di beberapa channel kan sebenarnya bentroknya pengen ribut. Itu lulusan kalau nggak saya? Lulusan 2002 ya? Iya, lulusan 2002. Bentroknya sebenarnya ngarahnya ke Bunda Kandung ya? Iya, ke Pasar Minggu, Bunda Kandung. Dan Korek udah cerita sama ente itu? Emang kita sebelum kejadian kan sering ketemu Sama Bunda Kandung? sama Korek. Sama Korek? Iya. Korek lagi kuliah ya? Iya, kuliah di Said. Oh. Masih sering kontek-kontekan, masih sering kita ke rumah Korek, Korek ke rumah kita. Masih deket lah komunikasinya. Makanya dia pagi itu waktu kejadiannya ke rumah, ngajakin. Cuma posisi aneh kan lagi begadang tuh waktu itu. Ente udah kerja? Waktu itu udah kerja. Istilahnya ente nggak fit lah ya? Iya, emang kalau sakit dikit ya izin, biasanya begitulah, masih kerja masih seruntulan lah gitu. Nah, berarti almarhum ngajak ente ya? Iya, ke rumah jam 6 pagi. Buset, jam 6 pagi niat banget bro. Iya. Nyamper ke rumah, dia kan juga deket sama nyokap kan. Kata nyokap, panggil aja lu di kamar. Belum tidur kayaknya baru pulang begadang, kata nyokap gitu kan. Nah, dia ke kamar manggil kan. Ayo ikut anak, lulusan. Terus kita bilangin, ngapain? Kan arahnya mau ke Pasar Minggu. Kita tungguin aja di sini, di Gang Arab. Kita juga lewat gitu kan. Juga lewat ya kan. Orang Bunda Kandung kan. Terus? Tapi dia ngotot mau ke sekolahan juga, ya udah. Gitu. Nah, nyokap lagi mau berangkat ke rumah sakit. Mau berobat di Pertamina Blok M. Ente nganterin? Enggak, dia pergi lah tuh nyokap sendiri. Nah, nyokap pulang ngabarin kita di rumah. Ada tawuran di Pancoran. Nyokap tahu dari mana? Berita apa ngeliat? Emang lihat. Oh, nyokap ngeliat. Nyokap kan ke rumah sakit. Naik 616. Terus? Kopaja. Ngeliat di Pancoran ada tawuran. Cerita ke ente? Iya, ada yang geletak juga anak pelajarnya. Tapi tahu pelajar apa enggak? Katanya kayaknya bukan pakai baju sekolah, katanya gitu. Nah dulu nih, ente ketemu Korek Pagi. terakhir jam berapa itu? Jam 6. Jam 6? Iya, pas nyokap lagi mau berangkat. Nyokap ngabarin ente jam berapa? Sekitar jam siang, jam berapa? Jam 12-an deh kalau nggak salah. Siang bang. Oke, siang, kita lupa jam berapa. Cuma nyokap udah nyampe rumah ngasih tahu. Kita dibangunin sama nyokap, bangun lo. Kayaknya ada tawuran di Pancoran rame. Nyokap kan kalau ada tawuran kan pasti ngomong terus sama kita kan, karena tahu anaknya kan doyan tawurannya. Iya kan. Terus ngasih tahu kan, katanya ada yang geletak gitu di Pancoran, tapi tahu pelajar apa bukan. Nah, kita langsung bangun tuh mandi kan. Akhirnya ingat anak-anak kan, oh ya anak-anak juga lagi pada rame nih, Pancoran jalur kita kan. Udah nungguin tuh di Gang Arab. Ternyata anak-anak lewat banyak, satu mobil. Bilang katanya mobil yang terakhir bentrok di Pancoran. Oh,
Emang berapa mobil lulusan 2002? Katanya infonya dari Pancoran ada 3 apa kalau nggak salah. Oh itu mobil pertama. Korek mobil keberapa? Korek mobil kedua apa ketiga gitu kalau nggak salah. Oh jadi anak-anak info Yang mobil pertama duluan. Oh. Kita nggak tahu tuh yang mobil pertama duluan apa emang udah gabung lagi. Nggak tahu juga dah, pokoknya satu mobil kagak ngarap ngabarin. Katanya korek udah kena. Banyak katanya kena berapa lubang katanya gitu. Oh belum. Ente dengar kabar korek kena dulu ya? Kena. Oh langsung nggak, berarti nggak langsung di TKP. Belum. Terus begitu ente korek kena itu jam berapa? Jam berapa ya? Kita lupa tuh siang mungkin kejadian itu. Ente langsung ke TKP atau langsung ke rumah sakit? Enggak. Pas lagi di Gang Arap itu ternyata lewat. Banyak juga pelajar lulusan. Tahu anak mana tuh? Bentrok sebentar doang tuh. Ada polisi. Bubar kan tuh. Akhirnya masuk ke Gang Arap ke lapangan bola. Anak-anak pada ngumpet di situ Ada semua. polisi banyak? Iya kan ada polisi kan. Dari situ baru deh tuh kita nunggu kabar dari rumah sakit. Nggak taunya dikabarin udah nggak ada almarhum. Jam berapa? Sore jam 3-an. Sore jam 3? Iya. Berarti bisa terakhir korek jam 6 pagi itu kayak Iya, gitu ya? jam 6 pagi. Deket ente sama koreknya? Wah, kalau dibilang deket, boleh tanya sama yang lain lah. Dari temen SMP, temen STM, emang kita emang CS banget udah. Karena teman seangkatan ya? Iya, seangkatan. Apa yang ente ingat selama almarhum masih hidup selain kejadian tadi sama ente? Yang istilahnya di sekolah atau di jalur, orangnya gimana? Dia gimana di lingkungan sekolah, di lingkungan jalur? Orangnya fleksibel sih dia orangnya. Jadi apa cepat ngimbangin orang dia orangnya gitu. Cepat adaptasinya dah pokoknya. Adaptasi cepat, Iya. gampang kenal lah ya? Iya, gampang kenal lagi dia. Ya seneng juga sih dia sekolah di Budut. Suatu kebanggaan juga kali buat dia. Suatu kebanggaan. Tapi nggak tahu akhirnya tragis juga deh bawa nama Budut. Ya, semoga almarhum korek tenang di sana dan dimaafkan dosa-dosanya. Amin. Dan buat adik-adik kelas, ya cerita ini bukan buku telang lagi, bahwa begitu ketemu tadi cerita langsung almarhum, gue juga kaget ternyata CS-nya dia kan. Bang, yang terakhir nih bang, penyesalan yang di Budut sekolah apa menurut ente? Ada penyesalan nggak? Ya kalau penyesalan pasti ada bang, semuanya bang. Kan penyesalan kan di akhir penyesalan itu. Kalau duluan pendaftaran bang. Iya bener, kan udah tahu kan. Terus? Nyesalnya gitu sih, apa yang kita jalani waktu sekolah kita alihkan ke yang nggak bener ya nggak ada kepake semua sih. Kayak sekarang ya kerjanya susah kan, nggak sesuai dengan bidangnya gitu kan. Banyak. Ente pengalamannya driver ya? Yang terakhir driver ya? Selama kerja emang driver. Driver terus? Iya, berarti driver. SIM-nya udah B1? B1. Ya buat orang nggak ngarep atau penonton Purnama atau Budut, kalau ada info lowongan driver buat abang ini yang tinggal Cilengsi, kita bantu, kali aja rezekinya lewat Andron aja 75 channel. Terus kalau orang tua terutama sama nyokap ya, Iya. dekat kayak tadi ngomongin nyokap mulu. Kalau menyokap dekat, anak-anak Budut kalau yang ke rumah dekat menyokap semua. Karena dia paling seneng kalau anaknya temannya datang. Oh, Gitu. seneng rumah rame. Enggak, jadi paling enggak bandelnya dilihat gitu. Mau mabuk kayak mau apa gitu. Udah penting lu di rumah gitu. Jadi nyokap paling seneng bikinin makan. Pokoknya kalau teman-teman gue datang nih, paling seneng masak dia tuh dia. Gitu. Makanya kalau anak Budut seneng ke rumah. Pokoknya kalau anak Budut masuk Gang Arab aman aja judulnya. Iya paling enggak Makan dapet, ya enak kan? lah gitu. Keluarganya dapat lah di situ. Daerahnya dapet ya kan, polisi aman ya kan. Iya. Nanti kita tampilin Gang Arab bentuknya seperti apa biar pada tahu, karena teman sekelas gue juga sepupunya Roges anak Gang Arab. Bang, ada teman yang ente kangenin nggak bang? Khususnya di 99 dan 806. Kalau di angkatan 99 sih kebetulan kita masih ada silaturahminya di grup dan suka ngumpul-ngumpul juga kok. Masih suka ketemu kita masih gitu. CSNT ada yang hilang nggak nih yang ente kangen? Mumpung lagi di Android aja 75 channel. Kalau CS yang hilang sih kebetulan ketemu semua sih. Ketemu semua? Iya di grup ada kok. Ada semua ya? Ada di grup. Ente mau minta maaf bang sama rival atau
yang sengaja atau tidak sengaja ente lukain, minta maaf gak? Nggak, maksudnya minta maaf Ya ente secara nggak sengaja atau sengaja ente dulu bentrok sama, bercanda sama rival dan ente melukai dia atau ente kena juga sama dia. Ya paling nggak yang dulu ya udahlah, ya kan. Paling kita sekarang cari persaudaraan aja lah. Tali silaturahminya dibanyakin lah, gitu. Lewat YouTube ini, medianya silaturahminya. Betul. Di YouTube Andrew Najer 75 channel. Ya buat adik-adik kelas bang, STM Negeri 1 kan masih ada nih. Iya. Masih walaupun udah setahun nih nggak sekolah ya. Ada yang sampaikan buat adik kelas? Ya paling nggak sekarang udah kejar prestasinya aja. Sekarang kan fasilitasnya udah lengkap. Kalau kita kan dulu zamannya praktek kan di Pulau Gadung. Aduh, iya. Sekarang kan udah di sekolah nih. Udahlah, cari prestasi aja gitu kan. Harumin nama sekolahan. Tapi nggak boleh nyari dalam hal negatif untuk membesarkan nama sekolah lagi bang. Karena Iya. Budut udah gede bang. Cari prestasinya. Iya. Iya. Kan udah banyak tuh lomba-lomba antar bidang kan. Iya. Paling nggak cari prestasinya di situ. Paling nggak kan lo kerja nggak susah, gampang kan. Nanti ada yang nyalurin kan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, makasih nih Ya, Bang. Bang Doke telah berbagi dan diajak mampir ke situasi pegunungan di bawah kaki Gunung Batu, Desa Bojong, Cikahuripan, Kelapa Nunggal, Cilengsi, Bogor. Dan ini awalnya terus terang Ngantuk ya bang? ngantuk ini. Karena habis makan dan di tengah sepoi-sepoi angin di bawah kaki Gunung Batu. Penonton perlu mampir ke rumah Bang Doke nih. Kita sore main bola bang. Kita sore buat main bola ya. Iya. Kan? Ya, Andrew Naji 75 channel terbuka untuk siapa aja yang berbagi nostalgia yang di lingkungannya Bang Haji Najir, dari lingkungan dari Gang Arab. Gang Arab ini masuknya Pejaten bang? Iya, Pejaten Timur. Pejaten Timur atau lingkungan Purnama atau yang pernah bercanda dengan SMA Purnama, kita tampung. Kontak aja langsung di komennya channel Andrew Najil 75 channel. Dan Andrew Najil 75 channel ini selalu menebarkan virus perdamaian seperti channel-channel yang lain. Dan sampai ketemu di narakisah yang tak terduga yang akan masuk ke Andrew Najil 75 channel. Sekian dari Ane, Dawai Bonser, dari Doke, Budut Mam 8099, dari Gang Arab. Kita sama-sama kepala tangan bang. Stop tawuran pelajar. Ayo bang bareng. Ya. Stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian semua telah menyaksikan ceritanya Doke, Budut Mom 806 pagi SM1. Pasti cerita seru ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe di channel Andrew Najer 75. Mudah-mudahan akan ada cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru dan lebih menginspirasi kalian. Mudah-mudahan cerita ini bisa dikenang dan tidak untuk diulang, dan menginspirasi kita untuk yang lebih maju berkembang dan tidak ada stop tawuran pelajar lagi. Hey guys, ini adalah bus sekolah lagi Arlington, dan jangan lupa komen, like, subscribe-nya. Bye bye.